Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami di sini akan membahas tentang Deropoye. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Tira Muhyiddin dengan NIM 20700121070. Saya Santi Wirda dengan NIM 20700121089. Saya Satriani dengan NIM 20700111064. Dan saya sendiri Kamilia dengan NIM 207012079. Nah, untuk pemateri pertama saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilia sebagai pemateri pertama. Nah, di sini materi pertama adalah fungsi periodik. Fungsi periodik merupakan fungsi yang mempunyai periode tertentu. Fungsi-fungsi seperti sin X, cos X merupakan fungsi periodik yang mempunyai periode sebesar 2pi. Hal ini karena sifat fungsi tersebut, misalnya fungsi sin X sama dengan sin X tambah 2pi untuk semua nilai X. Di mana pula cos X sama dengan cos X tambah 2pi yang berlaku untuk semua nilai X. Secara umum, fungsi periodik yang mempunyai periode T senantiasa memenuhi hubungan Fx sama dengan Fx tambah T untuk semua nilai X. Nah, di sini nilai T lebih besar 0 merupakan nilai terkecil dari periode-periode yang ada. Jadi, dengan menggunakan sifat fungsi periodik secara berulang diperoleh hubungan Fx sama dengan Fx tambah T sama dengan Fx tambah 2T sama dengan dan seterusnya sampai Fx tambah Nt yang berlaku untuk semua fungsi periodik dengan periode dasar T. Nah, di sini contoh gambarnya. Jadi sebuah fungsi Fx dikatakan periodik dengan periode T jika untuk setiap X berlaku Fx tambah T sama dengan Fx seperti yang saya bilang tadi. Nah, di sini ada 3 gambar. Terdapat gambar untuk fungsi periodik sin X. Ya, semua gambar di sini merupakan fungsi periodik dengan besar periode 2pi. Nah, di sini gambar Y sin X, Y cos X. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar pertama ini merupakan fungsi periodik yang dimulai dari min pi sampai di pi. Nah, di sini merupakan jadi di sini terdapat 2pi untuk menggapai satu periode. Nah, misal T sama dengan 2L, di mana dalam contoh ini T sama dengan 2L sama dengan 2pi, maka L sama dengan pi. Nah, nama saya Tira Muhyiddin. Selanjutnya saya akan membahas materi pada bagian kedua, yaitu fungsi periodik trigonometri. Di mana salah satu sifat dari fungsi periodik trigonometri ini adalah sifat ortogonalitas. Sifat ini sangat banyak membantu penyelesaian persamaan diferensial parsial. Dua buah fungsi f dan g disebut ortogonal dalam interval a, b bila integral fx, gx, dx batas bawah a batas atas b sama dengan 0. Nah, untuk nilai m dan n bilangan bulat yang tidak negatif, sifat ortogonalitas fungsi trigonometri ini dapat dinyatakan oleh integral cos mx cos nx dx batas bawah negatif pi batas atas pi sama dengan 0 untuk m tidak sama dengan n. Kemudian integral cos mx sin nx dx batas bawah negatif pi batas atas pi sama dengan 0 untuk semua m dan n. Kemudian integral sin mx cos nx dx batas bawah negatif pi batas atas pi sama dengan 0 untuk m tidak sama dengan n. Adapun pembuktian sifat ortogonalitas dari fungsi trigonometri yang pertama yaitu integral cos mx cos nx dx batas atas pi batas bawah negatif pi sama dengan 0
Untuk M tidak sama dengan N menggunakan peraturan jumlah kosinus dan sinus, di mana integral 1/2 cos M tambah NX ditambah cos M dikurang NX dx batas bawah negatif Pi batas atas Pi itu diintegralkan menghasilkan 1/2 dalam kurung 1 per M tambah N sin M tambah N turunan dari cos itu sin, kemudian batas bawahnya itu negatif Pi batas atasnya Pi ditambah dengan 1 per M kurang N sin M kurang NX batas bawah negatif Pi batas atas Pi sama dengan 1/2 1 per M tambah N, kemudian X-nya diganti dengan batas atas dan batas bawahnya itu Pi dikurang sin M tambah N negatif Pi ditambah dengan 1 per M kurang N sin M kurang N Pi dikurang sin M kurang N negatif Pi. Hasilnya sama dengan 1/2 1 per M tambah N sin M tambah N Pi ditambah sin M tambah N Pi ditambah 1 per M kurang N dikali sin M kurang N Pi ditambah sin M kurang N Pi. Karena M tambah N elemen dari bilangan asli, maka sin M tambah N sama dengan 0 dan M kurang N elemen dari bilangan asli, maka sin M tambah N juga sama dengan 0. Jadi untuk integral cos MX cos NX dx sama dengan 0 batas bawah negatif Pi batas atas Pi untuk M tidak sama dengan M diperoleh hasil 0. Jadi terbukti. Nah, untuk pembuktian kedua itu integral batas atas Pi batas bawah negatif Pi cos NX sin NX dx sama dengan 0 untuk semua M dan N, di mana menggunakan peraturan jumlah kosinus dan sinus. Sama dengan integral negatif Pi batas bawah negatif Pi batas atas 1/2 sin M tambah NX dikali X dikurang sin M kurang N dikali X dx. Kemudian ini diintegralkan menghasilkan 1/2 dalam kurung 1 per M tambah N sin M tambah N dikali X batas atas Pi batas bawah negatif Pi dikurang 1 per M kurang N sin M kurang N kali X batas bawah negatif Pi batas atas Pi sama dengan 1/2 dalam kurung, kemudian batasnya dikasih masuk disubstitusi digantikan ke X-nya jadi 1 per M tambah N sin M tambah N Pi dikurang sin M tambah N negatif Pi dalam kurung dikurang 1 per M kurang N sin M kurang N Pi dikurang sin M kurang N dikali negatif Pi balas kurung sama dengan 1/2 dalam kurung 1 per M tambah N sin M tambah N dikali Pi ditambah sin M tambah N dikali Pi dikurang 1 per M kurang N dikali sin M kurang N dikali Pi ditambah sin M kurang N dikali Pi. Nah, karena M tambah N adalah bilangan bulat, maka sin M tambah N sama dengan 0 dan M dikurang N itu merupakan elemen bilangan bulat, maka sin M tambah N sama dengan 0. Jadi untuk integral batas bawah negatif Pi batas atas Pi cos NX cos NX dx sama dengan 0. Untuk M tidak sama dengan N diperoleh hasil 0. Jadi terbukti. Selanjutnya untuk pembuktian ketiga itu sama saja dengan cara pengerjaan pembuktian sebelumnya, itu ya dimana integral negatif Pi batas bawah batas atas Pi sin MX cos NX dx sama dengan 0 untuk M tidak sama dengan N menggunakan peraturan jumlah kosinus dan sinus, sama dengan integral batas bawah negatif Pi batas atas Pi 1/2 dikali dengan sin M tambah N dikali X ditambah sin M kurang N dikali X dx, kemudian diintegralkan menghasilkan 1/2 dalam kurung 1 per M tambah N sin M tambah N kali X batas bawah negatif Pi batas atas Pi ditambah dengan 1/2 negatif M kurang N sin M kurang N dikali X batas bawah negatif Pi batas atas Pi. Hasilnya itu 1/2 dalam kurung 1 per M tambah N, di sini batasnya disubstitusi ke X-nya
menghasilkan 1/2 dalam kurung 1 per M tambah N sin M tambah N dikali Pi dikurang sin M tambah N dikali negatif Pi ditambah dengan 1 per M kurang N sin M kurang N dikali Pi dikurang sin M kurang N dikali negatif Pi. Kemudian disamakan menghasilkan 1/2 dalam kurung 1 per M tambah N sin M tambah N dikali Pi ditambah sin M tambah N dikali Pi, kemudian ditambah 1 per M kurang N dikali sin M kurang N Pi ditambah sin M kurang N dikali Pi. Nah, karena M tambah N itu merupakan elemen bilangan bulat, maka sin M tambah N sama dengan 0 dan M kurang N merupakan elemen dari bilangan bulat, maka sin M tambah N juga sama dengan 0. Jadi, untuk integral batas bawah negatif Pi batas atas Pi cos NX cos NX dx sama dengan 0 untuk M tidak sama dengan N diperoleh hasil sama dengan 0, jadi terbukti. Baik, saya kembali ke materi dari kelompok saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Satriani dengan NIM 2070111064. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret Fourier dengan periode 2pi. Deret Fourier itu merupakan perluasan dari deret Taylor untuk fungsi-fungsi periodik. Nah, untuk fungsi yang berperiode 2pi, lembaran fungsi fx dapat didekati oleh deret Fourier, yakni bentuk persamaannya itu fx sama dengan A0 ditambah sigma di mana n ditambah 1 tak terhingga kali an cos nx ditambah bn sin x. Dengan kemudian diintegralkan kedua rasi itu dari min P sampai P terdapat variabel X diperoleh integral batas bawah min P, batas atas P, Vx dx ditambah integral batas bawah min P, batas atas P, A0 dx ditambah sigma N, di mana N sama dengan 1 tak terhingga integral batas bawah min P, batas atas P, An cos Nx ditambah Bn sin Nx dx. Dan integral batas bawah min P, batas atas P, fx dx sama dengan integral min P, batas atas P, A0 dx ditambah sigma di mana n sama dengan 1 tak terhingga integral min P, batas bawah min P, batas atas P, An cos Nx dx ditambah sigma di mana n sama dengan 1 tak terhingga integral min P, batas atas P, Bn sin Nx dx. Kemudian integral batas bawah min P, batas atas P, fx dx sama dengan A0. A0-nya dikasih keluar, jadi integral min P, batas bawah min P, batas atas P, dx ditambah sigma N sama dengan 1 tak terhingga An integral min batas bawah min P, batas atas P, cos Nx dx ditambah sigma N ditambah N sama dengan 1 tak terhingga Bn integral min P, batas bawah min P, batas atas P sin X dx. Nah, karena integral batas min P, batas atas P cos Nx dx sama dengan integral batas bawah min P, batas atas P sin Nx dx itu sama dengan 0. Nah, buktinya itu didapatkan 0 itu yaitu yang pertama itu integral batas bawah min P, batas atas P cos Nx dx itu sama dengan 1 per N. Nah, diintegralkan jadi 1 per N sin Nx batas bawahnya min P, batas atasnya P. Kemudian nilai X-nya, variabel X-nya digantikan dengan batas bawah dan batas atasnya yaitu 1 per N sin NP dikurang sin min NP. Jadi 1 per N 0 dikurang 0 karena sin
P itu 0 dengan lebih kurang 0, jadi sama dengan 0. Kemudian untuk sin-nya itu integral sin min P batas atas P sin nx dx. Jadi sama dengan keturunan dari sin itu min 1 per n cos. Min 1 per n cos nx batas bawah min P batas atas P disubstitusikan nilai batasnya ke nilai x, jadi min 1 per n cos np dikurang cos min np. Jadi min 1 per n dikali 0 jadi sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa integral min p batas bawah min p batas atas p cos nx dx sama integral batas bawah min p batas atas p sin nx dx itu sama dengan 0. Nah, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Santi Wirda dengan NIM 20700121089. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu deret Fourier dengan periode sembarang. Nah, dengan mengintegralkan kedua ruas persamaan dari minus P sampai dengan P terhadap variabel X, maka diperoleh persamaan untuk mendapatkan A0, yakni integral dengan batas bawah minus P batas atas P fx dx sama dengan integral dengan batas bawah minus P batas atas P A0 dx ditambah dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga integral dengan batas bawah minus P batas atas P dikali dengan an cos npx per P ditambah dengan bn sin npx per P dx. Integral dengan batas bawah minus P dengan batas atas P fx dx sama dengan integral minus P batas bawah minus P dengan batas atas P A0 dx ditambah dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga. Dengan integral dengan batas bawah minus P sampai batas atas P dikali dengan an cos nx per P dikali P ditambah bn sin nx per P dikali P dx. Karena integral dari batas bawah minus P sampai dengan batas atas P cos nx per P dikali P dx sama dengan integral dengan batas bawah minus P batas atas P sin nx per P dikali P dx, itu hasilnya adalah 0. Maka integral dengan batas bawah minus P dengan batas atas P fx dx itu sama dengan integral dengan batas bawah minus P batas atas P A0 dx sama dengan 2pi A0. Atau hasil dari A0 itu sama dengan 2pi integral dengan batas bawah minus P dengan batas atas P fx dx. Nah, untuk mendapatkan AN untuk N sama dengan 0, 1, 2 dari persamaan 2.21 kita kalikan dengan cos MPX per P. Kemudian diintegralkan dari minus P sampai dengan P terhadap variabel X. Integral dengan batas bawah minus P batas atas P fx cos MPX per P dx itu sama dengan integral dengan batas bawah minus P dengan batas atas P A0 cos MPX per P dx ditambah dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga integral dengan batas bawah minus P batas atas P an cos NPX per P dikali dengan cos M NPX per P dx ditambah dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga integral dengan batas bawah minus P batas atas P an cos NPX per P dikali dengan cos MPX per P dx.
itu hasilnya sama dengan integral dengan batas bawah minus P batas atas P AN cos MPx per P dx ditambah hasilnya yang ini ditambah dengan 0 dan juga ditambah dengan hasil yang ini juga hasilnya adalah 0. Maka AN integral batas bawah minus P batas atas P cos kuadrat M NX per P MPx per P dx sama dengan Pi AN. Atau integral dengan batas bawah minus Pi batas atas Pi Fx cos MPx per P dx. Itu hasilnya adalah Pi AN. Maka hasil dari AN itu sama dengan seperti integral dengan batas bawah minus Pi batas atas Pi Fx cos MPx per P dx. Nah, untuk N-nya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan cara yang sama, yaitu untuk mendapatkan Bn-nya, kita kalikan persamaan 2.10 ini dengan sin nx, kemudian diintegralkan dari minus pi sampai dengan pi terhadap variabel x. Maka diperoleh integral dengan batas bawah minus p batas atas p fx sin mpx per p dx sama dengan integral dengan batas bawah minus p batas atas p a0 sin mpx per p dx ditambah dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga. Integral minus p dengan batas bawah minus p dan batas atas p bn sin npx per p dikali dengan sin mpx per p dx ditambah dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga integral dengan batas bawah minus p batas atas p bn sin npx per p dikali dengan sin mpx per p dx. Maka hasilnya itu sama dengan integral dengan batas bawah minus p batas atas p b0 sin mpx per p dx sama dengan hasil dari ini. Hasil dari ini itu sama dengan 0 ditambah dengan 0. Hasilnya adalah Pn integral dengan batas bawah minus p batas atas p sin kuadrat npx per p dx sama dengan n bn. Atau integral dengan batas bawah minus pi dengan batas atas pi fx sin mpx per p dx sama dengan n bn. Atau hasil dari bn ini itu sama dengan seperti integral dengan batas bawah minus pi batas atas pi fx sin mpx per p dx. Untuk n-nya itu sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Sehingga diperoleh A0, AN, dan Bn yang merupakan konstanta dari deret Fourier. Yang ini yaitu A0 sama dengan 1/2P integral dengan batas bawah minus P batas atas P fx dx. Dan juga diperoleh AN-nya ini sama dengan 1/n integral dengan batas bawah minus P batas atas P fx cos m px per p dx. Untuk n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Untuk Bn-nya yang ini diperoleh seperti integral dengan batas bawah minus P batas atas P fx sin m px per p dx. Dengan n-nya ini itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, rumus 0 sama dengan 1/L integral L min L integral dengan batas atas L batas bawah min L fx dx. Nah, untuk rumus AN-nya sama dengan 1/L integral batas atas
L dan batas bawah min L, fx cos n px per L dx. Nah, untuk mencari Bn-nya dengan rumus per L integral batas atas L dan batas bawah min L fx sin n px per L dx. Nah, kita masuk di penyelesaiannya. Terlebih dahulu saya ulang untuk langkah selanjutnya dikasih masukan untuk batas atasnya dan batas bawahnya. Nah, di sini setiap untuk yang pertama setiap x itu diganti dengan batas atas yaitu pi, berarti seperti 2 kuadrat pi kuadrat sin np ditambah 4 np cos pi dikurang 4 sin np per n pangkat 3 dikurang batas bawahnya kan min pi, berarti di sini juga diganti dengan min pi. Berarti 2n kuadrat dikurang pi kuadrat sin n dikurang pi ditambah 4np cos min pi dikurang 4 sin n dikurang pi per n pangkat 3. Lalu dikurangkan nilainya segini, maka hasilnya itu seperti 2n kuadrat pi kuadrat sin np ditambah 4 pi cos pi dikurang 4 sin np per n pangkat 3. Lalu diperkecil lagi seperti di sini kan ini kan bisa di hasilnya 0, maka di sini 0 ditambah 4 np dikali min 1 dikurang 0 per n pangkat 3. Maka hasilnya itu untuk hasil AN-nya itu yaitu min 4n pangkat 2. Nah, untuk mencari A0-nya itu rumus A0 sama dengan seper L dengan integral batas atas L dan batas bawah min L fx dx. Kita masih kasih masukkan nih L-nya diganti dengan pi, maka seperti integral batas atas pi dan batas bawah min pi x kuadrat dx. Di sini seperti x pangkat 3 per 3 batas atas pi dan batas bawah min pi sama dengan seperti pi pangkat 3 per 3 dikurang min pi pangkat 3 per 3, sama dengan tadi dikasih masuk ke batas atasnya dan batas bawahnya. Jadi hasil akhirnya itu yaitu 2/3 pi kuadrat. Jadi hasil A0-nya itu 2/3 pi kuadrat. Nah, kita sudah menemukan AN dengan A0. Selanjutnya kita akan mencari BN-nya. Nah, untuk rumus BN-nya yaitu seper L integral batas atas L dan batas bawah min L fx sin n px per L dx. Lalu dimasukkan, diganti L-nya dengan pi, berarti seperti integral batas atas pi batas bawah min pi x kuadrat sin n px per pi dx. Seperti integral batas atas pi dan batas bawah min pi x kuadrat sin nx dx. Lalu dijabarkan seperti min n kuadrat x kuadrat cos nx tambah 2nx sin x ditambah 2 cos nx per n pangkat 3 batas atas pi dan batas bawah min pi sama dengan seperti min n kuadrat pi kuadrat cos n pi ditambah 2n pi sin pi ditambah 2 cos n pi per n 3 untuk batas atasnya, dan batas bawah dikasih di substitusi untuk batas bawahnya yaitu min n kuadrat dikali min pi kuadrat cos min pi ditambah 2 dikali min pi sin min pi
ditambah 2 cos n min pi per n pangkat 3 sama dengan 1 per pi dikali 0 n per n 1 per pi dikali 0 per n pangkat 3 sama dengan 0. Nah, di sini terbukti bahwa BN-nya itu di persamaan tadi 0. Maka sudah kita dapatkan BN-nya. Selanjutnya masukkan ke dalam garis bawah, ya kan? Ada tadi sudah didapatkan A0, AN dan BN. Jadi fx sama dengan, kan persamaannya itu A0 per 2 ditambah sigma batas atas tak terhingga dan batas bawah n sama dengan 1 AN cos n px per L ditambah sigma batas atas tak terhingga dan n sama dengan 1 BN sin n px per L. Nah, dimasukkan dengan yang tadi, maka kita peroleh 2 per 3 pi pangkat 2 per 2 ditambah sigma tak terhingga n dengan n sama dengan 1 min 4n per n kuadrat cos nx ditambah 0 sin nx sama dengan pi kuadrat per 3 ditambah 4 sigma tak terhingga n sama dengan 1 min 1 pangkat n per 2 cos nx, maka terbukti. Mungkin sekian untuk contoh soalnya. Terima kasih.